Tiba-tiba anak muda ini sudah ada di depan. Lalu saya lihat dia, dan memang di pikiran saya dibilang cuma anak muda itu saja. Saya datangin dia, hai anak muda, mundurlah. Kau masih muda, belum berpengalaman, gitu kan? Saya khawatir atas dirimu. Dia bilang, wahai Abi Qudamah, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, kalau kalian bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Allah bilang, jangan mundur, Anda suruh saya mundur, gitu. Kata Abi Qudamah, saya nggak bisa bantah ini karena dia pakai ayat. Maka saya pun berada di sebelahnya sampai akhirnya karena perang lagi berkecamuk terpisahkan, otomatis terpisahkan. Waktu pasukan lagi istirahat, saya coba cari anak muda ini. Saya nggak cari, pikirannya sudah nggak ada yang lain. Targetnya anak muda ini gitu. Itu betul-betul menarik perhatian dia. Dia bilang begitu saya lihat orang lagi istirahat semuanya karena capek berperang. Maka saya lihat anak muda ini sibuk menyiapkan makanan para mujahidin, mengikatkan tali kudanya, menyiapkan rumput kudanya. Pokoknya dia sibuk dengan itu. Jadi dia betul-betul menikmati apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini targetnya dan ini benar bagi saya, selesai. Ini adalah konsep hidup saya. Pak Habib Qudamah bilang, saya kagum melihat anak muda ini. Kemudian perang berkecamuk lagi. Berkecamuk lagi, yang kedua kali. Kemudian pada saat lagi maju, saya lihat anak muda itu di depan. Saya datangin lagi, hai anak muda, ke belakang lah. Dia bacain lagi ayat. Wahai Abi Qudamah, Allah berfirman, hai orang beriman, kalau bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Bagaimana Allah bilang jangan mundur, Anda suruh saya mundur? Abi Qudamah diam, tidak bisa bantah karena dikatakan ayat. Berkecamuk peperangan, dipisahkan oleh prajurit yang saling serang satu sama yang lain, sampai ini tiba malam hari, waktu istirahat. Kata Abi Qudamah, dua pasukan istirahat. Lalu saya cari, di mana anak muda ini? Di kemah mana dia? Cari-cari sampai dapat kemahnya. Kata Abi Qudamah, waktu saya masuk dalam kemahnya, saya temukan anak muda itu sedang tertidur dan senyum. Senyum lebar gitu. Saya penasaran anak muda ini lagi mimpi apa gitu. Dia bilang, saya tunggu sampai senyumnya sudah redah. Kemudian saya tepuk, bangunkan. Hai anak muda, bangunlah. Apa yang kau lihat dalam mimpimu? Kata anak muda ini, demi Allah wahai Abi Qudamah, saya melihat saya masuk ke surga. Saya masuk surga, saya lihat taman-taman, saya lihat pelayan-pelayan, lihat luar biasa surga yang luas. Dan saya lihat seorang wanita yang sangat cantik, saking cantiknya sampai saya tidak sabar untuk menjamahnya. Lalu dia mengatakan, belum waktunya hai suamiku. Padahal sebenarnya anak muda ini belum menikah. Lalu dia bilang, engkau, perempuan itu bilang, engkau akan bertemu dengan aku besok siang. Kata anak muda itu, setelah itu Anda bangunkan saya. Dan saya berharap Allah membuat saya mati syahid besok, untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Yang jelas, kata Abi Qudamah, saya kagum. Artinya Abi Qudamah pun sekian tahun berjihad belum pernah mimpi seperti ini, gitu kan? Besok pagi dia bilang berkecamuk lagi peperangan. Saya temukan anak muda itu di depan, terus dia menyerang musuh, gitu kan? Sampai akhirnya peperangan selesai dan sudah menang muslimin, korban banyak di musuh dan di orang muslim. Anak Abi Qudamah bilang, target saya mengejar mana? Cari anak muda ini. Terbunuhkah atau belum terbunuhkah? Dicari. Dia bilang, saya cari di jenazah prajurit muslim yang disusun, ternyata ada bergeletakan. Saya temukan ada anak muda itu penuh dengan darah, ya, tapi masih hidup. Dan dia lihat, waktu saya datang, dia dengan senyum mengatakan, Abi Qudamah, kesinilah, dalam kondisi lagi luka-luka ini, berdarah-darah, gitu ya. Kata Abi Qudamah, saya pun datang. Apa beritamu hai anak muda? Dia bilang, hai Abi Qudamah, kalau kau pulang nanti ke kampung kita, ke negeri kita, sampaikan ke ibu saya salam dan bilang impian beliau sudah terkabulkan. Artinya saya akan menyusul ayah saya mati syahid. Lalu pesannya ini luar biasa. Dia bilang apa? Wahai Abi Qudamah, apa kau ingat kisah tadi malam bidadari dalam mimpi saya? Kata Abi Qudamah, iya. Sekarang ada di sebelah saya, sedang senyum dan menunggu ruh saya keluar. Lalu dia akan membawa saya ke surga. Lalu kata Abi Qudamah, orang itu pun meninggal dunia dalam kondisi dia tersenyum, gitu kan. Maka Abi Qudamah bilang, saya menangis, gak bisa menahan melihat luar biasanya. Ibunya luar biasa, anak muda ini luar biasa, 17 tahun, punya kelebihan fisik yang mungkin tadi saya bilang, kebanyakan kita di Indonesia dihabiskan pada hal yang foya-foya, coba-coba kemaksiatan. Ini semua omong kosong nih, dari syaitan, bukan begitu. Anak muda ini dididik oleh ibunya untuk targetnya surga. Bagaimana berperang mati syahid, seperti itulah.